bukan. Tabel military standar, di situ kalian bisa lihat. Sudah lihat semua tabel military standarnya? Sudah terlihat ya di sini? Perhatikan nggak kalian kalau di sini ada, sudah kelihatan tabel saya? Nah, kalian perhatikan nggak kalau di judulnya ini loh, ada Titan Inspection, ya. Jadi ketika kita sama saja, cuman di sini tabelnya berbeda. Jadi Titan Inspection bacanya juga sama ya. Kemudian ada ini Normal Inspection, begitu. Kemudian ada di sini Reduce Inspection, gitu ya. Jadi perbedaannya adalah perhatikan judul tabelnya ya. Perbedaannya ini untuk single sampling plan ya. Kemudian yang di bawah itu adalah untuk double sampling plan. Jadi perhatikan jangan keliru ngambil judul, jangan keliru ngambil tabel. Ini judulnya beda-beda. Ya, judulnya beda-beda. Ini adalah normal inspection. Sini adalah double sampling plan untuk Titan inspection. Ya, yang ketat. Di sini adalah yang reduce, berarti yang longgar. Gitu, ya. Perhatikan jangan sampai keliru ngecek tabelnya. Oke, saya kembali lagi ke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nggak ada? Kita masih ada lumayan banyak slide-nya. Ini kalau nggak cukup waktu, mungkin kuisnya saya pending, saya jadikan untuk latihan soal aja ya. Puasa-puasa kuis ya, lapar juga ya. Menguras energi. Oke, di sini kurva OC curve-nya ya. Kalau di double sampling plan juga ada dua ya. Kurva penerimaan pertama, kedua, dan di sini kita lihat dan PR ya. Pertama dan PR. PR itu apa? PR itu yang rejected ya. PR itu yang rejected. Nanti saya nuliskan PA1-nya ini angka 1, 2 ya. Karena ini kelamaan juga ada copy paste yang ke atas dan sebagainya. Jadi ini saya buat PA1, PA2 gitu, enggak Romawi. Nah, di sini adalah contoh untuk soal ini ya. Contoh dari OC curve-nya. OC curve-nya di sini kita lihat adalah probability acceptance pada sampel yang pertama, ini PA1. Kemudian yang di sini adalah PA2. Yang di sini adalah probability untuk yang rejection atau rejected pada first sample gitu. Ya, jadi probabilitas penerimaannya kalau digabung kelihatan lebih longgar atau lebih ketat dibanding probabilitas yang pertama. Kalau menurut kalian dari grafik ini, lebih longgar atau lebih ketat? Lebih longgar atau lebih ketat? Ketat. Oke. Hah? PA-nya loh. PA dan PA1 lebih longgar apa lebih ketat? Lebih ketat mana? PA atau PA1? 1, Bu. Iya, jadi PA-nya lebih longgar. Lebih longgar karena tadi ya salah satu fungsinya itu salah satunya memberi kesempatan kepada supplier gitu ya, kesempatan kedua. Jadi lebih longgar, meskipun di sini lebih longgar sedikit ya, dari grafiknya hanya lebih longgar sedikit. Gitu.
Ini tadi ya untuk yang kita bikin tabel untuk kondisi ini N1 50 dan N2 N1 100. Ini sudah bisa bacanya tadi ya. Sudah bisa bacanya kan tadi? Nah, ini bagaimana kita mencari probabilitas penerimaan PA1 dan probabilitas penerimaan PA1 plus PA2. Itu, atau berarti kita nyari PA2 kan, karena PA itu probabilitas penerimaan adalah PA1 plus PA2 gitu. Di sini kalau PA1 gampang ya, kita sudah sudah tahu caranya. PA1 berarti kita lihat P pada kondisi D1 atau D itu tadi adalah apa? Kondisi cacat ya, cacat yang kita rejected itu pada kondisi D1 kurang sama dengan 1, sehingga lambdanya adalah N1 kali P. Ya, kalau di sini soalnya P itu adalah persentase cacatnya itu adalah 5% ya. Ini soal ya. Yang di atas ini adalah soal. Di N1 50, N2-nya 100, C1-nya 1, C2-nya 3, P-nya 5%. Oh, ini D-nya nggak ada di sini ya. D-nya kita bisa lihat di sini, D-nya adalah 1, kurang sama dengan 1, D1. Oke, probabilitas penerimaan pada PA1, kita lihat, berarti N-nya adalah ini 50, kemudian lambdanya 50 kali 0,05. Sehingga 2,5 hasilnya kita lihat ke tabel Poisson, ada nggak 2,5 itu? Tadi 2,6 dan 2,8, 2,5 ada nggak ya? Coba kalian cek, ada nggak? Dua setengah ada nggak di tabel? Nggak ada, Bu. Nggak ada, tapi 2,4 dan 2,6 ada ya? Ada. Nah, karena pas di tengah-tengahnya kita bisa bagi 2 aja. Kalau tadi 2,67 itu kan nggak pas di tengah-tengah ya. Antara 2,6 dan 2,8 kan bukan di tengah-tengahnya, sehingga kita melakukan interpolasi. Tapi kalau ini pas di tengah-tengahnya, ini kalau saya buat jadi bagi 2 saja. Ya. Atau kalian bisa hitung di tabel Excel, ya kira-kira hasilnya seperti inilah. Kurang lebihnya. Ya, namanya perkiraan, nggak ada di tabel kan kita memperkirakan. Sehingga penerimaan pertama itu hanya 28,79%, sangat rendah kan? 28,79%. Persentase atau probabilitas penerimaan pada sampel pertama. Kemudian kita hitung probabilitas penerimaan pada sampel kedua. Gitu ya. Kita hitung probabilitas penerimaan pada sampel kedua itu kondisinya adalah probabilitas di mana ya D1 plus D2 itu kurang sama dengan 3. 3 itu adalah C2. Ya. Di sini D1 ini, oh ini D1 ini C1 ya. Kondisinya adalah kurang sama dengan 1 yang diterima. Sementara PA2 itu kondisinya adalah D1 plus D2 kurang sama dengan C2. Ini kalian lihat di gambar sebelahnya. Kurang dari C2, sedangkan C2 itu adalah 3. Jadi ini memang angka-angka 3 dan sebagainya ini tentu saja bergantung pada soal yang diberikan ya, pada kondisi soal yang diberikan. Jadi jangan terpatok dengan angkanya ya, tapi kalian lihat ininya. Angkanya kan bisa berubah, nanti kalau kalian berpatok ke angkanya berubah, bahaya. Kalian lihat ininya. 1 itu C1 kan soal ini kan soal.
Gitu. Oke, pada kondisi PA2 itu adalah D1 plus D2 lebih kecil sama dengan 3. Artinya apa? Artinya kondisi pada saat misalnya D1, andaikan D1-nya itu 2. Kalau ini kondisi pertama, D1-nya 2, maka D2-nya berapa? D1-nya udah 2 nih. Berarti D1 hanya berapa? D1-nya 2, berarti D2-nya berapa? Kalau ngikutin rumus ini. Yang diperbolehkan hanya berapa? 1, Bu. 1, Bu. 1 atau ada 2 angka? 1 atau 0, Bu. Ya, 1 atau 0. Gitu. 1 atau 0 berarti kita notasikan sebagai D2 lebih kecil sama dengan 1. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi bacanya gitu ya. Jadi probabilitas 2 itu adalah probabilitas ketika kondisi D1 plus D2 lebih kecil sama dengan 3. Nah, berapa itu? Kita hitung andai D1-nya 2, itu berarti dia adalah D2-nya adalah 0 atau 1. Sehingga kita formulakan D2 kurang sama dengan 1. Dan andai D1-nya 3, berarti D2-nya, kalau D1-nya 0, Bu. 0 ya. D2-nya nggak boleh ada reject, hanya 0. Gitu. Ini maksud dari PA2. Itu kok bukan D11, Bu, gitu. Kalau misalnya ini kita bikin 1, Bu, gimana? Gimana kalau ini D1-nya 1? Kok hanya 2 dan 3 di situ? D1-nya 1 kan di sini. Kalau seandainya D1-nya 1 kan berarti kita sudah langsung ada di sini. Pada probabilitas penerimaan di PA1. Pada di kondisi 1 pertama. Ya kan? Berarti kalau D1-nya 1, kita langsung accepted the lot. Paham nggak? Jadi ini tuh ada di kondisi gray area kan? Kita tadi sampaikan di sini. Kondisi ketika kita ada di titik ini. Kalau 1 ya udah berarti kita, kalau hanya 1 berarti kita akan accept the lot. Itu selesai masalahnya. Kita nggak perlu ada sampling kedua. Paham nggak? Ya, paham nggak ya? Jadi kita melakukan sampling kedua itu kalau dia ada di area yang gray. Ya kan? Kalau ada di area ini atau ini lebih dari 3 itu udah reject. Kalau kurang sama dengan 1 itu accept. Nah, kalau yang kita nggak tahu itu kalau 2 atau 3. Makanya di sini hanya 2 dan 3 saja. Paham sampai sini? Halo? Silakan dicerna dulu. Oke ya? Oke, silakan diketik. Boleh bertanya di chat, Pak.